Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan itu banyak motifnya ya dulur. Jadi ini yang paling terpenting dalam perumusan hukum syariah gitu kan. Para ulama usul tidak menjadikan sebuah hukum dari sesuatu yang mempunyai multi tafsir atau punya banyak kemungkinan, yang biasa disebut dalam bahasa Arab itu dengan ihtimal gitu kan. Berhukum haruslah disandarkan kepada sesuatu atau dalil yang pasti dan punya makna jelas, tidak bersayap, tidak multitafsir. Dan dalam hal ini yaitu meninggalkan atau atarku Nabi sebuah perkara itu banyak motifnya. Bisa karena lupa atau juga karena khawatir menjadi wajib bagi umatnya, atau juga karena memang pada zamannya tidak ada yang membuat beliau untuk melakukan itu. Karena banyak motifnya, banyak kemungkinannya, banyak tafsirnya, atarku ini tidak bisa dijadikan dalil. Oleh karena itu ulama usul telah menyepakati ini, sehingga mereka memunculkan sebuah kaidah dalam ilmu usul fikih yang berbunyi idza tatarraqa ilaihil ihtimal saqata bihil istidlal gitu kan. Jadi kalau punya banyak kemungkinan atau multitafsir, maka tidak bisa dijadikan dalil, seperti itu. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya dan juga disertasi yang berjudul Af'alur Rasul wa dalalatuha 'alal ahkam syar'iyyah, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu diartikan pekerjaan Nabi dan indikasinya atas hukum syariah. Jadi beliau dalam disertasinya ini dan juga bukunya menjelaskan secara rinci terkait at-tarku atau meninggalkannya Nabi dalam satu bab khusus di jilid 2 dari halaman 45 sampai 70 gitu kan. Di dalamnya beliau menjelaskan beberapa motif Nabi, di antaranya misalkan yang pertama itu apa? Meninggalkan perkara sunnah khawatir menjadi wajib. Jadi inilah yang masyhur sekali di telinga kita bahwa Nabi meninggalkan sholat tarawih berjamaah bersama para sahabat. Kenapa? Dan hanya melakukan jamaah tarawih bersama mereka di 3 atau 4 malam saja. Jadi ketika beliau ditanya mengapa Nabi meninggalkannya, beliau menjawab dalam sebuah hadis gitu kan, aku khawatir itu menjadi wajib bagi kalian dan kalian tidak sanggup. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang pertama. Dan motif yang kedua yaitu meninggalkan perkara sunnah khawatir dianggap wajib. Kalau tadi khawatir menjadi wajib, ini juga sama, khawatir dianggap wajib gitu kan. Jadi ini hampir sama dengan yang tadi yang pertama, tetapi Dr. Al-Ashqar mengatakannya berbeda. Beliau mencontohkan perkara bahwa Nabi selalu melakukan wudhu untuk setiap sholat sebagai sebuah kesunahan. Kemudian pada peristiwa Fathu Makkah, beliau hanya melakukan 1 kali wudhu untuk sholat seharian penuh. Lalu Sayyidina Umar menanyakan hal itu kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab bahwa beliau melakukannya dengan sengaja. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari jilid 1 halaman 316 mengutip serta menguatkan pendapat Imam Tohawi yang menafsirkan hadis tersebut bahwa melakukan wudhu di setiap kali sholat adalah perkara yang sunnah, dan Nabi meninggalkan kebiasaan itu pada hari Fathu Makkah agar umat tidak menganggap bahwa berwudhu di setiap kali sholat sebuah kewajiban, serta memberitahukan kepada umat bahwa ini sesuatu yang boleh. Dan kemudian yang ketiga yaitu motifnya meninggalkan ar-raml dalam tawaf, khawatir menyulitkan gitu kan. Jadi Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Hajj di masing-masing kitab mereka meriwayatkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Nabi meninggalkan ar-raml atau lari-lari kecil untuk tawaf di putaran keempat sampai seterusnya karena khawatir memberatkan umat. Dalam sebuah hadis disebutkan Ibnu Abbas berkata,
tidak ada yang mencegah Nabi untuk memerintahkan mereka agar rommel di semua putaran tawaf kecuali karena kasih sayangnya kepada umat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian motif yang keempat adalah meninggalkan sesuatu khawatir ada mafsadah yang muncul. Jadi Nabi pernah meninggalkan sesuatu karena khawatir kalau itu dikerjakan akan menimbulkan mafsadah atau keburukan, atau juga stigma negatif dari sekitar. Misalkan contohnya, Nabi membiarkan dan tidak membunuh kaum munafik yang sudah jelas kerusakan dan keburukannya kepada umat. Karena khawatir kalau Nabi membunuh mereka, orang-orang kafir akan membuat opini negatif bahwa Nabi membunuh sahabatnya sendiri. Dengan kesan negatif itu akhirnya membuat yang lain enggan untuk memeluk Islam, seperti itu. Kemudian motif yang kelima yaitu meninggalkan sholat jenazah orang yang berhutang. Jadi dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu Nabi menolak untuk mensolati jenazah yang masih punya hutang dan belum dilunasi. Nabi menolak itu untuk sebagai hukuman bagi mereka yang masih punya tanggungan namun belum juga diselesaikan, agar umat yang lain tidak mengulangi hal yang sama, seperti itu kan. Akan tetapi walaupun beliau menolak sholat untuk orang yang punya hutang, beliau tidak melarang umatnya untuk mensolati jenazah yang punya hutang itu. Dan para ulama pun sama sekali tidak ada yang mengharamkan sholat untuk jenazah yang punya hutang, dengan alasan Nabi menolak untuk mensolatinya. Jadi silakan, walaupun Nabi dulu tidak mensolati jenazah orang yang punya hutang, tetapi Nabi pun tidak melarang untuk mensolati jenazah yang punya hutang. Artinya silahkan, mau solati boleh gitu kan. Kemudian motif yang terakhir adalah meninggalkan karena tidak biasa gitu kan. Yang keenam ya, terakhir. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari ada dan juga Sahih Muslim, sahabat Abu Hurairah pernah meriwayatkan bahwa Nabi pernah ditawari daging panggang. Ketika ingin mengambilnya, salah seorang sahabat mengatakan bahwa itu daging dhab. Dhab itu sejenis kadal gitu kan. Mendengar itu Nabi tidak jadi mengambilnya. Ketika ditanya apakah itu haram, Nabi tidak mengatakan demikian. Ia hanya tidak biasa saja dengan makanan yang memang tidak ada di kampungnya itu, namun tidak melarang para sahabat yang lain untuk memakannya. Jadi itu lor, ada beberapa jenis at-tarku atau meninggalkan yang dilakukan oleh Nabi, dan sejatinya masih banyak lagi. Bahkan banyak sekali perkara-perkara yang memang tidak dilakukan Nabi dalam hidupnya, baik berupa ibadah maupun adat atau non ibadah, adat gitu kan. Artinya memang motif meninggalkan sebuah perkara itu bisa bermacam-macam, karena memang banyak tafsirnya dan motifnya. Itu tidak bisa serta-merta dijadikan dalil untuk sebuah keharaman. Itu lor motifnya, kembali ke host ya.